Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat seluruh Indonesia. Salam merah putih dan salam satu Indonesia. Di sini kita akan mengobrol perihal Bapak Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dengan pengusung khilafah di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau belakangan kita diberi suguhan berita-berita banyak hal ya, salah satunya perihal tentang teman kita ya, Denny Siregar, yang data pribadinya diretas ya, dan ternyata ditemukan siapa yang melakukannya, kemudian siapa di balik akun yang mempublikasikan data pribadinya Denny Siregar. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan teman kita ini ya, saudara Denny Siregar ini begitu loyalnya ya terhadap Pak Jokowi. Kemudian dia juga memposting di berbagai sosial media dan juga di Twitter yang begitu banyak ya, hal-hal yang berkaitan tentang kepemerintahan, tentang Pak Jokowi, dan juga tentang orang-orang yang mengusung ideologi khilafah. Kalau kita perhatikan ya, ada kelompok P212 dan juga segala macam yang serupa itu gitu ya. Bahkan juga sebut saja ada Ormas, HTI, FPI. Itu adalah kelompok-kelompok yang selalu ditentang oleh saudara kita Denny Siregar. Artinya bahwa saudara kita ini selain dia juga loyal terhadap Pak Jokowi, dia juga loyal terhadap NKRI yang adalah Pancasila sebagai landasan tunggal berbangsa dan bernegara. Dan itu sudah final ya, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah 4 pilar yang tidak bisa tidak harus ada di NKRI ini. Tanpa itu maka NKRI yang didirikan oleh bapak-bapak pendiri bangsa, pendiri negara ini di tahun 1945 dan direncanakan digodok tahun-tahun sebelumnya, itu tidak ada artinya. Dan tentu itu akan mengingkari mereka ya, beliau-beliau yang sudah berjasa mendirikan bangsa ini. Teman-teman, saudara-saudara yang saya cintai dan kasih di seluruh Indonesia, kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah orang yang nasionalis sejati, udah pasti itu. Kita lihat saja pergaulannya, kemudian perkataannya, dan kita juga simak bahwa beliau adalah orang yang tidak serta-merta kemudian melawan, menghilangkan orang-orang yang menentang beliau. Coba Anda bayangkan ya, teman-teman semua bayangkan, kalau misalnya orang-orang yang menentang pemerintah sekarang ini dan mereka melakukannya pada zaman Orde Baru, saya sangat yakin mereka sudah tidak ada lagi untuk melakukan yang kedua kalinya. Sebab ketika mereka melakukannya yang pertama kali, maka sudah dirancang sedemikian rupa untuk dihilangkan oleh penguasa waktu itu. Nah, beruntung sekali ya, saat ini pemerintahan yang ada tidak melakukan yang serupa seperti itu. Meskipun mungkin ya ada banyak orang yang menganggap bahwa kebebasan bersuara, kebebasan mengeluarkan pendapat itu dikatakan terkekang dan segala macam. Tapi nyatanya tidak lah, mereka masih bisa tuh menyatakan pendapatnya lewat demonstrasi dan segala macam ya. Tetapi itulah mereka, itulah kelompok orang-orang yang membenci Pak Jokowi dan pemerintahan yang ada saat ini. Namun kita perhatikan teman-teman bahwa orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini juga sebagian masih ada di dalam pemerintahan gitu ya. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan untuk saudara kita Denny Siregar, itu juga adalah orang-orang yang membenci pemerintah ya, orang-orang yang dipenuhi oleh rasa mungkin iri, mungkin tidak kebagian jatah dan segala macam. Nah, kita juga, ini saya
singgung sedikit ya. Sebenarnya khawatir, sebab kita tahu bahwa melalui dinas kementerian ya, bukan dinas, Kementerian Kelautan itu akhirnya ada bancaan ya, ada ekspor bibit lobster yang sedemikian masifnya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, yang itu sangat merugikan generasi nelayan pada masa yang akan datang. Berharap sekali ini Pak Jokowi sangat konsen dalam hal ini, dan tentu juga banyak orang termasuk saya yang menghimbau, yang bersuara gitu ya, karena kami hanya bisa bersuara lewat media ini, supaya Pak Jokowi mengembalikan Ibu Susi Pujiastuti di Kementerian Kelautan, karena beliau yang sungguh tulus untuk menjaga kedaulatan laut NKRI dan juga menjaga nelayan kita ya. Masa depan nelayan kita itu sungguh diperhatikan oleh beliau ya. Mohon ini Pak Jokowi bisa mendengar, menyimak. Salah satu saya menyuarakan, tetapi ada banyak orang lain yang menyuarakan, yang peduli terhadap bangsa ini, peduli terhadap rakyat kecil, peduli terhadap nelayan kita. Nah, teman-teman, saudara-saudara semuanya, kita melihat bagaimana Pak Jokowi juga memperhatikan orang-orang yang kalau kita perhatikan ini ya, itu tidak frontal ya melawan kelompok pengusung ideologi khilafah. Saya sebut saja terus terang ya, ideologi khilafah yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, kita sebut saja inisialnya ya, atau jabatannya. Ada mantan panglima yang jelas-jelas begitu dekat dengan kelompok pengusung ideologi khilafah ini. Namun kita lihat bahwa statusnya, pernyataannya kemudian setelah menjadi mantan, itu cenderung saya boleh simpulkan beliau ini pro terhadap khilafah. Itu menyedihkan loh, seorang jenderal bintang 4 yang pemikirannya, ide-idenya itu pro terhadap ideologi khilafah. Padahal harusnya seorang mantan pejabat tinggi di kemiliteran itu harus tegas ya, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo ya, tegas kalau ada yang tidak NKRI ya, yang berideologi lain, itu ya tegas. Kalau mereka menjabat kepala sekolah, menjabat kepala dinas segala macam, harus ngaku dan mundur gitu ya. Kalau tidak ngaku pada waktu tidak tunjuk jari, suatu saat kalau misalnya diberhentikan, nah itu udah risikonya. Iya, begitu. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, yang saya cintai, saya sayangi di seluruh Indonesia, itu fakta yang ada, bahwa pada saat ini kita melihat masih ada orang-orang tertentu, bahkan kemungkinan besar mereka menjabat jabatan tertentu, mereka itu pro terhadap ideologi khilafah. Dan kalau kita perhatikan, memang Pak Jokowi juga menggandeng ya, bahkan menjadikan, melantik Panglima TNI pada waktu itu gitu ya, yang saya simpulkan sebagai pro ideologi khilafah ini. Dan juga pada saat ini saya meyakini masih ada banyak orang ya, banyak itu dalam artian mungkin lebih dari 2 atau bahkan mungkin puluhan bisa jadi gitu ya. Walaupun kalau kita bandingkan, masih lebih banyak orang yang nasionalis, yang cinta NKRI, yang Pancasila. Tetapi ada beberapa dari mereka itu yang pro khilafah, dan kemungkinan bisa jadi mereka mengambil kesempatan jikalau kelompok yang anti Pancasila ini merasa menang. Tetapi bersyukur ya, bahkan salah satu pernyataan dari Gusmus ya tentang NU, ada yang sharing ya, yang memviralkan bahwa orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Diulang beberapa kali, NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Nah, kalau ada kader NU, orang NU yang kemudian berideologi atau yang pro khilafah, itu pasti sudah mengingkari ke NU-nya gitu ya. NU yang kita lihat ya harusnya seperti Ansor, seperti Banser. Ya, mereka adalah orang Indonesia yang beragama Islam, orang Indonesia yang menjaga Pancasila, yang menjaga pluralitas ya, kebinekaan di negeri ini,
yang dicontohkan oleh Gus Dur. Itulah orang NU yang sejati. Dan juga tokoh-tokoh yang lain, tidak hanya Gus Dur, tapi kita menemukan ya Gus Mus adalah salah satunya, dan masih banyak yang lain yang kita bisa teladani, termasuk almarhum Mbah Mun ya. Nah teman-teman, itu sedikit sudut pandang saya, berharap itu juga menjadi sudut pandang Anda, bahwa pada saat ini kita harus tetap waspada, karena kita juga melihat ada kader baru di Akabri gitu ya, yang jejak digitalnya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mereka adalah pro khilafah, bendera khilafah ya, bahkan ada statusnya yang seperti itu dan segala macam ya. Dan mari kita tetap waspada, kita adalah orang-orang Indonesia yang Pancasila, yang NKRI, dan kita menghargai pluralitas, kita menghargai keberagaman yang ditanamkan sejak negeri ini didirikan. Itu tidak bisa tidak, dan itu keharusan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, dan kita akan lihat untuk tayangan-tayangan berikutnya, sudut pandang berikutnya. Dan jangan lupa like, share, komen. Ini adalah channel apa adanya saja. Apa adanya itu pakai hashtag ya. Kemudian, dan inilah sudut pandang saya. Salam merah putih, salam satu Indonesia. God bless you.